Selamat pagi pemirsa. Pemberantasan korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur. Kendati drama penangkapan dan operasi tangkap tangan atau OTT silih berganti dilakukan, penjara semakin sesak oleh para penjahat kerah putih, praktek korupsi terus saja beranak pinak. Di titik inilah kehadiran rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak lagi bisa ditawar. Undang-undang ini menawarkan terobosan hukum revolusioner melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pemidanaan atau non-conviction base. Ini adalah pergeseran paradigma dari mengejar orang menjadi mengejar barang. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 20 Januari 2026 dengan tema Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat, Bang? Sehat. Cermat dan cepat juga. Ini kita bicara untuk kesekian kalinya, Bang, tentang Undang-Undang Perampasan Aset. Saya lebih senang mengatakan undang-undangnya supaya orang akhirnya nanti bisa melihat undang-undang. Karena dibilang rancangan mulu, dari dulu juga udah rancangan. Itu dia, tidak jadi-jadi. Pertanyaannya, Bang, ketika kemarin ada beberapa kepala daerah yang ditangkap tangan, apakah itu artinya memang Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi lebih lagi dibutuhkan segera atau seperti apa, Bang? Iya, memang ya harus segera ya. Jadi Bung Leo bisa bayangkan kan, awal tahun 2026 ini, bulan Januari belum selesai, baru 20 hari, 20 hari. Sudah 4 OTT kan gitu kan. Mulai dari aparat pajak, terus Bupati Bekasi, terus Wali Kota Madiun, dan terakhir Bupati Pati. Ini kan masih ada 10 hari lagi nih kan. Kita nggak tahu dalam 10 hari ini OTT berapa kepala daerah lagi nih. Atau jangan-jangan juga ada yang ke departemen, ke kiri dan ke kanan, ada ke kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah, kan kita nggak tahu nih. Ini menggambarkan kepada kita, ternyata memang pemberantasan korupsi secara konvensional itu ternyata tidak efektif. Orang masih saja mau korupsi? Ya, orang masih saja korupsi. Kita bilang tidak efektif, untuk kita tidak katakan gagal kan gitu kan. Oh iya. Ya, jadi artinya apa? Memang sepanjang hukuman, sepanjang ganjaran daripada pemberantasan korupsi, penegakan hukum pemberantasan korupsi itu hanya untuk memenjarakan pelakunya, orangnya, mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 20 tahun, apalagi seringkali di bawah 5 tahun kan. Artinya itu orang nggak akan takut, tidak ada efek jerak. Karena tetap kaya. Karena gini, karena mereka yakin hampir semuanya uang yang pernah dia curi tidak bisa diambil. Itu akan dinikmati. Tetap bisa dinikmati. Karena dia sempat menyembunyikan, menggeser ke luar negeri, atas nama dicuci atas nama orang lain kan. Jadi artinya dia akan menikmati ini. Karena itu dia nggak ada ketakutan. Nah, satu-satunya yang bisa membuat dia ketakutan, dia langsung menggigil ketika ada pemiskinan. Nah, pemiskinan ini adalah melalui apa? Melalui perampasan seluruh aset yang pernah dia curi. Artinya negara tidak boleh membiarkan 1 sen pun uang yang pernah dia curi dinikmati. Pertanyaannya, Bang, perasaan bahwa ada kegentingan karena korupsi kasusnya makin merajalela itu hanya dirasakan oleh kita saja di meja ini, atau juga dirasakan oleh wakil-wakil kita di DPR? Kita akan bahas itu, Bang Elman. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 20 Januari 2026, Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset. Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset. Pemberantasan korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur. Kendati drama penangkapan dan operasi tangkap tangan OTT silih berganti dilakukan, penjara semakin sesak oleh para penjahat kerah putih. Praktek korupsi terus saja beranak pinak. Premis itu bukan berdasarkan asumsi,
bukan pula mengada-ada. Data Indeks Persepsi Korupsi IPK yang dirilis Transparency International menjadi bukti otentik yang tak terbantahkan. Dari data itu kita bisa melihat grafik yang memprihatinkan. Dari capaian skor tertinggi 40 pada 2019, terjun bebas ke angka 34 pada 2022 dan bertahan di angka yang sama pada 2023. Pada 2024, skor IPK Indonesia memang kembali naik menjadi 37, tapi itu tak terlalu mengubah posisi kita di papan klasemen. Indonesia tetap berada di papan bawah karena hanya menempati urutan 99 dari 180 negara. Lihat pula fakta di lapangan. Penangkapan terhadap terduga korupsi baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung seperti tak kenal berhenti. Bahkan di awal tahun ini saja, KPK sedikitnya sudah melakukan OTT sebanyak 4 kali. Mulai dari OTT terhadap pegawai pajak di kantor pajak Pratama Jakarta Utara, sejumlah pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk Bupati Bekasi, hingga yang terakhir kemarin terhadap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Data dan fakta itu adalah rapor merah yang semestinya menampar wajah penegakan hukum kita. Itu adalah pesan keras yang memperingatkan bahwa metode pemberantasan korupsi yang konvensional sudah tumpul dan gagal memberikan efek jera. Penangkapan hukum korupsi yang sekadar mengandalkan hukuman badan terbukti tidak efektif menciptakan rasa takut bagi pelaku korupsi. Selain itu, harus disadari pula bahwa memenjarakan koruptor tidak otomatis memulihkan uang rakyat. Para pencoleng anggaran kian licin menyembunyikan hasil kejahatan, mengalihkannya ke nama orang lain atau melarikannya ke luar negeri. Si pelaku boleh saja kena hukuman badan, tapi aset haram hasil korupsi mereka tak tersentuh hukum. Di titik inilah kehadiran rancangan undang-undang RUU perampasan aset tak lagi bisa ditawar. RUU ini menawarkan terobosan hukum revolusioner melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pemidanaan atau non-conviction based (NCB). Ini adalah pergeseran paradigma dari mengejar orang menjadi mengejar barang (in rem). Dengan skema NCB, negara tidak perlu menunggu putusan pidana inkrah untuk merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana. Cukup dengan pembuktian bahwa aset tersebut tidak sebanding dengan profil penghasilan yang sah, unexplained wealth, dan pemilik aset gagal membuktikan sebaliknya, maka negara berhak mengambil alih. Mekanisme ini akan menjadi momok menakutkan bagi para penjahat kerah putih itu. Akan tetapi, kita juga tidak boleh naif dan menutup mata terhadap potensi bahaya yang menyertainya. Memberikan kewenangan super kepada negara untuk merampas aset warga negara tanpa putusan pidana adalah langkah yang berisiko amat tinggi jika tidak dipagari dengan aturan main yang ketat. Tanpa mekanisme kontrol yang rigid, bilet ini berpotensi menjadi pedang bermata dua. Harus kita akui bahwa ada kekhawatiran rancangan undang-undang ini bisa menabrak hak asasi manusia, HAM. Khususnya hak kepemilikan dan asas praduga tak bersalah. Pun ada ketakutan instrumen hukum ini dapat disalahgunakan sebagai alat politik untuk memiskinkan lawan tanpa proses peradilan yang adil. Belum lagi soal kesiapan integritas aparat penegak hukum kita. Jangan sampai aset yang dirampas justru menjadi bancakan baru. Karena itu, sikap editorial ini jelas. Kita mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, tapi jangan sekali-kali melupakan kecermatan dalam pembahasannya. Kita tidak ingin DPR dan pemerintah menggunakan narasi kehati-hatian sebagai alibi untuk mengulur waktu, tapi di saat yang sama, kita juga mesti ingatkan agar pembahasan rancangan undang-undang tersebut tidak asal ngebut dan menghasilkan undang-undang yang asal jadi. Kuncinya ada pada detail pembahasan. Pasal-pasal krusial harus dibedah dengan pisau analisis yang tajam. Kita membutuhkan undang-undang yang menggigit, yang mampu memotong urat nadi ekonomi para koruptor. Namun kita juga membutuhkan jaminan bahwa pedang hukum tersebut tidak akan disalahgunakan untuk melukai warga negara yang tidak bersalah, apalagi untuk mencederai demokrasi. Membahas rancangan undang-undang perampasan aset secara cermat tanpa menunda-nunda adalah ujian kenegarawanan para wakil rakyat.
Jangan biarkan rancangan undang-undang yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi hantu yang menakutkan bagi koruptor, pada akhirnya malah berakhir menjadi semacam dongeng, sekedar angan-angan tanpa eksekusi nyata. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Ya Pak Ondo, sudah 20 hari kita dan sudah lihat ada OTT. Anda percaya tidak Pak, ini OTT ini akan mempercepat pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset atau jangan-jangan harus menunggu lagi lebih banyak OTT lain? Bagaimana Pak Ondo? Saya khawatir dan ragu-ragu karena ini bisa menjadi senjata makan tuan buat mereka. Mungkin ada alasan-alasan tertentu karena kehati-hatian dan lain-lain molor. Jadi saya setuju memang harus cepat dan cermat. Tetapi harus kita awasin biar hasilnya benar-benar menggigit para koruptor. Pengawasan dari rakyat itu penting Bung Leo. Soalnya takutnya ada pasal ayat yang jadi penggagal proses perampasan aset. Atau ada ayat pasal titipan oleh koruptor atau calon koruptor. Perihal boleh jadi dilakukan sebelum vonis itu saya tidak setuju. Takutnya nanti bisa menjadi senjata politik bagi oknum-oknum tertentu untuk menggagalkan orang-orang lawan politiknya. Terakhir, bila jadi undang-undang ini, saya khawatir tim penilainya itu siapa? Takutnya dia menilai harta koruptor itu dinyatakan ini bukan hasil korupsi dan terjadi main mata sehingga tidak terjadi perampasan aset yang sesungguhnya diharapkan oleh rakyat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Ondo kritis ini Bang Elman, berhati-hati jangan sampai kemudian ini jadi senjata politik, lalu juga jangan sampai kalau undang-undang ini jadi penilai asetnya itu main mata dengan koruptornya. Bagaimana Bang? Apa yang disampaikan oleh Pak Ondo ini kemungkinan terjadi bisa. Bisa ya? Bisa, karena ini kan seperti pisau bermata dua ini kan. Undang-undang ini. Bisa positif, bisa negatif kan. Tergantung yang pegang. Tergantung yang pegang kan. Nah, di sinilah diperlukan kehati-hatian pemerintah dan DPR di dalam membahas rancangan undang-undang ini. Intinya sebetulnya bagaimana caranya agar semua yang dicuri oleh pelaku tindak kejahatan korupsi ini disita, dikembalikan untuk kepentingan negara. Nah itu kan intinya kan begitu. Tinggal mekanismenya bagaimana. Nah di situ memang harus ada aturannya dan harus cermat. Jangan sampai nanti hasil jarahan ini menjadi bancakan juga. Itu hasil jarahan yang disita ini menjadi bancakan. Nah, ini juga harus betul-betul dari awal dicermati kan gitu kan. Tapi jangan juga karena kekhawatiran katakanlah untuk ada pelanggaran hak asasi manusia, ada kekhawatiran bahwa nanti hasil sitaan ini akan menjadi bancakan atau alat politik. Ada alat politik, ada kekhawatiran juga ini ya artinya akan menjadi bisa iya bisa tidak. Nah, ini jangan juga menjadi penghambat untuk melahirkan undang-undang perampasan aset ini. Dan ini kan tadi kan kita sudah jelaskan di awal. Ternyata memang kan pemberantasan secara konvensional itu kan tidak ada efek jerahnya. Tidak efektif membuat orang takut korupsi ya. Bahkan kita katakan tanda kutip mendekati kegagalan. Karena mulai bisa bayangkan baru 20 hari sudah 4 OTT, 3 kepala daerah. Padahal semuanya pada saat dilantik kan bersumpah ya Bang. Lupa. Bahkan ketutunya kan ini kan memperlihatkan apakah memang kepala daerah ini ya oknum-oknum kepala daerah ini memang tidak ingin menyukseskan pemerintahan ini kan gitu. Kan salah satu
target pemerintahan ini kan adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Betul. Dan ini menurut saya adalah target mulia kan. Dan inilah target yang diharapkan oleh rakyat. Tapi kan sepertinya kan mereka masa bodoh kan gitu kan. Nah, Tapi kalau tadi yang diduga Pak Ondo, ini bisa jadi senjata makan tuan, Bang. Bisa berbalik kepada para pembuat undang-undangnya bagaimana, Bang? nah, kalau undang-undang itu kan akan menerabas siapa aja. Semua warga negara. Semua warga negara yang melanggar ketentuan, melanggar hukum, ya memang akan menjadi sasarannya kan. Kan undang-undang itu kalau begitu siapa dong yang buat undang-undang itu kan? Yang buat undang-undang itu kan memang kan orang yang ya anggota DPR, ya pemerintah. Loh, kalau nanti juga itu akan terkena kepada dirinya, memang harapan kita siapa saja. Iyalah. Apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif, apakah itu yudikatif, bahkan masyarakat biasa pun, kalau memang mencuri, menjarah uang negara, ya memang harus menjadi target daripada undang-undang ini. Apakah kemudian kita bisa melihat, Bang, efektivitas atau dampak dari sekian OTT ini kepada percepatan pembahasan RUU perampasan aset? Kita bahas di bagian berikut, Bang Elman. Bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa membuat kita meminta kepada wakil rakyat di DPR dan juga pemerintah agar mempercepat undang-undang perampasan aset itu jadi, Bang? Karena kalau tidak, apa misalnya harus nunggu setiap hari ada OTT begitu, Bang? Bagaimana, Bang? Gini loh ya, sebetulnya anggota DPR ini coba dulu melakukan survei terhadap mereka-mereka yang pernah menghuni lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Oh, yang khusus Bandung. korupsi itu ya? Khusus korupsi itu. Selepas mereka dihukum, apakah melarat, apakah sengsara, apakah bahagia gitu kan? Kembali kaya. Kembali kaya kan gitu. Ini harus diteliti nih. Iya juga. Supaya apa? Supaya mereka memahami apakah undang-undang anti korupsi selama ini efektif nggak menjerakan orang. Artinya kan kalau selama ini kan fokusnya kan memenjarakan pelaku kan. Koruptor yang ditangkap, di penjara. Target orang kan seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya kan. Tetapi kenyataannya kan rata-rata di bawah 5 tahun kan. Nah, pertanyaannya apakah efektif hanya dengan menyerahkan orang itu, pelaku itu di penjara. Nah, ternyata kan kalau kesimpulan kita sementara tidak efektif. Tapi untuk itu kita minta juga anggota DPR melakukan survei dulu. Kan begitu? Nah, dengan demikian nanti mereka akan menyimpulkan memang ternyata tidak cukup efektif. Maka itu undang-undang undang-undang perampasan aset ini memang tidak hanya pelengkap. Ini harus menjadi undang-undang pokok juga nih. Undang-undang mutlak ini. Alat utama ini ya? Alat utama ini. Karena ternyata memang para pelaku tindak pidana korupsi ini khawatir ketika memang tidak ada jaminan hasil jarahannya itu akan dia nikmati atau bisa dia wariskan. Atau pokoknya dia simpan gitu kan. Dia takut dimiskinkan. Ternyata ketika undang-undang perampasan ini, aset ini nanti diterbitkan, artinya semua aset yang pernah dia jarah, yang dia curi, akan disitakan. Nah, dengan demikian ternyata dia pikir, wah ternyata tidak ada untungnya kalau kita korupsi. Ngapain saya korupsi? Toh juga akhirnya nanti saya dihukum dan semua aset yang pernah saya curi ternyata disita. Lah untuk apa kan gitu kan? Ini yang akan memenjarakan, membuat mereka jerak. Membahas undang-undang ini pasti butuh waktu, Bang. Tapi apa yang kemudian bisa kita harapkan tahun inilah ya? Ada harapan bahwa undang-undang ini akan jadi, Bang? Gini, Leo. Kalau memang anggota DPR dan pemerintah memang tetap menginginkan OTT yang seperti ini kan baru 20 hari, sudah 4. Mungkin sampai tanggal 31 Januari jangan-jangan menjadi 10. Jadi, nah 11 bulan yang akan datang, jangan-jangan menjadi 1000 OTT. Dan itu tidak hanya kepala daerah, ada eksekutif, ada yudikatif,
atas, bawah, samping. Nah, ini kan sekarang begini, kalau memang mereka mau membiarkan duit negara ini tetap bicara dan dinikmati oleh para pelaku tindak pidana korupsi itu, ya silakan berlama-lama. Tapi kalau memang targetnya untuk segera merampas seluruh aset yang pernah dia jara, dan juga targetnya adalah bagaimana kita mendukung target daripada presiden pemberantasan korupsi, maka mestinya paling lambat akhir tahun undang-undang pemberantasan undang-undang perampasan aset ini sudah ada. Sudah ada. Kita aminkan itu, Bang Elman, dan kita akan ingatkan terus ya secara berkala ya, Bang. Harus kita ingatkan. Supaya kemudian tidak lupa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Oke. Pemirsa, membahas rancangan undang-undang perampasan aset secara cermat tanpa menunda-nunda adalah ujian kenegarawanan para wakil rakyat. Jangan biarkan rancangan undang-undang yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi hantu yang menakutkan bagi koruptor, akhirnya malah berakhir menjadi semacam dongeng, sekedar angan-angan tanpa eksekusi nyata. Saya Leonard Samusim, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.